Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Basnas, di episode kali ini bakal ditemenin bareng saya. Yang pastinya sahabat Basnas pasti masih asing lah ya, karena kan ini baru episode ketiga dan ini juga baru host yang kedua. Jadi kan ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Akhirnya kita kenalan. Wow. Yuk perkenalkan, nama saya Maulida Nur Ahijah, biasa dipanggil Maulida. Nah, di episode seperti sebelum-sebelumnya, sudah tentu ya sahabat Basnas, saya nggak sendiri nih, saya ditemani bareng narasumber yang tentunya bakal memberikan informasi yang lengkap tentang Basnas Pukat. Mungkin kita bisa langsung aja kali ya. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Ya, mungkin bisa perkenalan nih Pak, nama terus jabatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Sarjono Maksum. Saya di Basnas ini sebagai Wakil Ketua 4 di bidang administrasi SDM dan Oke. Jadi kita sudah bersama Pak Sarjono ya panggilannya. iya. Pak Sarjono dari Waka 4 bidang administrasi SDM dan Iya sahabat Basnas, tadi kita udah tahu ya kalau Pak Sarjono ini di bidang administrasi SDM dan umum. Mungkin Bapak bisa jelasin nih Pak secara umum ya biar sahabat Basnas tahu juga nih apa sih administrasi SDM dan umum yang ada di Basnas Pukat. Terima kasih. Jadi sebelumnya saya ingin menerangkan tentang struktur organisasi di Basnas dulu. Nanti tentu sampai juga pada Waka 4 bidang administrasi ini. Jadi Basnas ini, Basnas Kabupaten Kota, Kabupaten Kutai Kartanegara. Ini ada 5 pimpinan. 5 pimpinan itu terdiri dari 1 ketua Basnas, kemudian 4 wakil ketua. Wakil ketua 1, 2, 3, dan 4. Nah, saya wakil ketua 4 yang menangani bidang administrasi, bidang sumber daya manusia, dan umum. Umum ini meliputi sarana dan prasarana pendukung semua kegiatan di Basnas ini. Jadi saya ingin jelaskan tentu yang ada hubungannya dengan bidang saya. Jadi bidang administrasi ini adalah manajerial semua administrasi di Basnas ini, baik administrasi SDM-nya, administrasi ketatausahaannya, dan juga administrasi sarana dan prasarana. Jadi semua itu memang bermaksud untuk mendukung kinerja semua personalia Basnas dalam melaksanakan tugasnya, baik itu berupa operasional administrasi pada umumnya yang meliputi administrasi perkantoran atau APK, dan juga tentang operasional sumber daya manusia, yaitu biaya-biaya transportasi dan juga istilahnya honor atau penggajian daripada personalnya. Itu di bidang administrasi. Nah, kemudian di bidang SDM, sumber daya manusia, kami ingin sedikit flashback kepada kami dulu direkrut sebagai pimpinan Basnas ini, itu melalui seleksi tentu yang dipromotori oleh Kementerian Agama yang bekerja sama dengan Pemda, juga melibatkan dari kalangan kampus, rektor perguruan tinggi, dan juga Basnas Provinsi. Jadi kami itu meliput di seleksi ya seperti halnya mungkin layaknya PNS, mungkin lebih sulit daripada itu. Jadi kami ada tes skolastik
yaitu tes tertulis ya, kemudian bikin makalah, kemudian presentasi, kemudian wawancara. Bahkan wawancara ini 2 kali, wawancara tingkat daerah dan wawancara dengan Basnas Provinsi dan Basnas Pusat. Nah, itu tentang kami. Nah, sehingga untuk sumber daya manusia yang akan menjadi personalia di Basnas ini, saya menggambarkan, wah ini kalau bisa ya mirip-mirip tes untuk pimpinan ini supaya betul-betul representatif semua personalia nanti. Nah, makanya kami mengadakan tes untuk SDM, sumber daya manusia di Basnas ini, ya mirip-mirip seperti itu. Bahkan lebih lagi satu, memang kami bekerja sama juga dengan psikologi independen. Jadi psikotes, ya disitulah kami selain mengetes tentang skolastiknya, kemudian wawancara tentang keterampilan dan kemampuannya, kami juga tahu integritas daripada personalia yang bakal kami terima. Nah, setelah itu semua tes dilalui. Nah, itu kan ada panitianya, panitia seleksi dan ada tim seleksi. Nah, tim seleksi inilah yang menentukan siapa sebetulnya yang akan lulus atau akan diambil ini, akan direkrut ini. Yang sebelumnya tentu sudah dipresentasikan berapa kekurangan personalia di bidang apa saja dan kira-kira keperluan keterampilannya seperti apa, itu sudah. Sehingga dengan tes itu tadi nanti pimpinan 5 orang yang kami bekerja itu secara ya bersamaan, bekerja tim, itu memutuskan untuk mengambil yang akan dipekerjakan Basnas. Saya kira itu. Sebentar. Senyumlah kawan, mentari masih bersinar, berikan cahaya dan hangatnya di sanubari. Gembiralah kawan, bersyukur pada Ilahi, hidup kan lebih berarti dengan terus memberi. Ayo kobarkan semangat memberi yang tak kenal henti, bersama zakat kita tumbuh memberi manfaat. Ayo kobarkan semangat memberi yang tak kenal henti, bersama zakat kita tumbuh memberi manfaat untuk semesta. Senyumlah kawan, mentari masih bersinar, berikan cahaya dan hangatnya di sanubari. Gembiralah kawan, bersyukur pada Ilahi. Iya, jadi sahabat Basnas, bidang administrasi, SDM dan umum itu merupakan bagian yang sangat penting ya Pak, yang ada di Basnas Kabupaten Kota Kartanegara, dan juga pelaksanaan perekrutan itu banyak melibatkan orang-orang dan juga panjang ya Pak urutan ini pelaksanaannya, perekrutannya. Jadi betul. Jadi kami ini kan Badan Amil Zakat Nasional. Ini kami merasa ini adalah lembaga keuangan non-bank. Jadi kami ingin menetapkan standar yang mirip di perbankan, sehingga kami sangat selektif sekali dalam perekrutan amil pelaksana ini. Supaya apa? Ya, supaya kami bisa mendapatkan trust dari masyarakat luas, sehingga kerja kami
yang dalam pengumpulan dan penyaluran, terutama dalam pengumpulan zakat, infak, dan sedekah ini, itu mendapat pengakuan, apresiasi, sehingga mendapat tanggapan yang baik dari khalayak masyarakat Kutai Kartanegara khususnya. Kemudian dalam hal untuk bagaimana para amil itu kan dituntut ya untuk bekerja penuh waktu. Penuh waktu ini artinya minimal dalam satu pekan itu kan 36 jam sampai 40 jam. Kami menggunakan yang 40 jam. Karena mereka bekerja all out seperti ini, kami juga minta dukungan dari pemerintah pusat untuk operasional umum, administrasi umum, yaitu untuk memberikan honor atau gaji para amil pelaksana ini yang kira-kira itu ya standar dengan UMR Kutai Kartanegara. Ya, paling tidak menuju ke sana. Karena memang kami menuntut all out kerja penuh waktu dari mereka. Termasuk juga pimpinan ini juga dituntut seperti itu, kerja penuh waktu, tetapi ada elastisitas daripada pimpinan ini, bahkan bisa lebih daripada 40 waktu itu, 40 jam itu dalam per pekan. Karena apa? Karena kami sering melaksanakan kegiatan itu tidak saja siang, bisa malam, bisa bahkan pagi, nah itu bisa sore sampai bersambung malam kan begitu. Sehingga amil yang mendampingi ini kerja penuh waktu tadi yang 40 jam, apabila memang lebih daripada itu, kami mengusahakan memberikan insentif lembur bagi mereka. Itu yang saya Pak. Ya, sahabat Basnas, itu tadi ya kita udah denger nih dari Pak Sarjono, yang dimana para amil ini atau staff ini tuh waktu bekerjanya 40 jam per pekan, sedangkan pimpinan itu tidak tertentu. Nah, jadi manajemen di SDM Basnas Puker itu seperti apa, Pak? Ya, jadi gini ya, berangkat dari kerja kolektif kolegial dari pimpinan yang kerja penuh waktu tadi 40 jam per minggu, bahkan bisa lebih ya, per pekan ya, per minggu sama juga. Nah, kami merekrut amil itu ditempatkan dalam 4 bidang ya, bidang pengumpulan yang saat ini ada 2 personil, kemudian bidang pendistribusian ada 3 personil, bidang perencanaan keuangan 2 personil, dan bidang administrasi SDM dan umum ini 2 personil. Jadi kerja mereka memang kerja tim ya, akan tapi secara administrasi mereka bertanggung jawab di bidang masing-masing. Maksud saya begini, mereka memegang kendali terhadap pekerjaan yang diamanahkan kepadanya masing-masing personal. Akan tapi kami ini selalu berkolaborasi, bersinergi dalam bekerja. Kenapa? Kadang-kadang itu ramai di bidang pengumpulan, kadang-kadang ramai di bidang pendistribusian, kadang-kadang harus menyelesaikan administrasi laporan dalam waktu yang dekat, sehingga ya bukan keroyokan, akan tapi saling peduli kerja tim tadi untuk saling membantu. Nah, dengan cara seperti itu sebetulnya kami memandang semua amil ini mempunyai kemampuan dan kesempatan kerja yang sama di sini, meskipun saat ini mereka disesuaikan dengan bidang masing-masing. Tetapi seandainya ada rolling, itu sudah tidak kaku lagi masing-masing personal tadi untuk memegang administrasi di bidang yang lain. Nah, tentang
pelaksanaan tugas kami memang pelayanan ya di depan itu ya dari jam 8 sampai jam 5 sore, ada istirahat 1 jam pada tengah hari, yang dimana kami ini kan senantiasa ya selalu ada tamu. Kalau menurut saya, kalau dilihat tamu itu setiap hari, bahkan lebih daripada 5. Layaknya di bank itu ada front office, kemudian kalau ada tamu diarahkan sesuai dengan keperluan siapa yang akan ditemui. Kemudian kalau ada permohonan bawa surat dan seterusnya, dan semua itu harus tercatat tamu-tamu itu sebaiknya ya. Tapi dalam hal ini sudah tercatat di buku tamu, sehingga kami tahu perkembangan frekuensi banyak tamu dan keperluannya apa pada tanggal muda, tanggal tua atau hari apa, sehingga kami bisa mempersiapkan diri sebaik-baiknya dalam pelayanan yang menuju pelayanan prima para stakeholder dari yang datang ke kantor Basnas. Saya kira itu. Iya, jadi di Basnas ini ada 4 bidang ya, sahabat Basnas. Bidang pertama itu ada bidang pengumpulan, yang kedua ada bidang pendistribusian, ketiga keuangan, yang keempat administrasi, SDM, dan umum. Nah, yang dimana jam pelayanannya ini dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Jadi buat sahabat Basnas yang mau ke Basnas Kabupaten Kutai Kartanegara bisa di jam 8 sampai jam 5 sore. Kau lebih berarti dengan terus memberi. Ayo kobarkan semangat memberi dan tak kenal henti. Bersama zakat kita tumbuh memberi manfaat. Ayo kobarkan semangat memberi dan tak kenal henti. Bersama zakat kita tumbuh. Iya sahabat Basnas, jadi itu tadi ya udah disampaikan nih sama Pak Sarjono, itu udah jelas banget. Ya mungkin Bapak ada kalimat atau kata-kata nih yang mau disampaikan buat sahabat Basnas. Ya, terima kasih. Jadi saya berharap pada semua saja, terutama masyarakat Kutai Kartanegara, kami sebagai pimpinan Basnas mengajak semua masyarakat ini mempunyai harapan bisa berzakat. Untuk itu tolong dibuktikan untuk berzakat ya sedapat mungkin, secepat mungkin, dan Badan Amil Zakat Basnas Kutai Kartanegara siap untuk mengelola itu, untuk sebagai misi atau sebagai keinginan kami untuk merealisasikan syiar Adilul Islam melalui zakat ini. Jadi saya harap semua kalau dengan ajakan kami ini dan kita semua menyambut peduli zakat, insya Allah Islam kita akan kafah, masyarakat kita akan makmur karena doa-doa dari orang-orang yang diberikan zakat itu insya Allah makbul. Mudah-mudahan semua bisa menerima hal ini. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi buat sahabat Basnas ya, atau masyarakat Kukar nih yang mau berzakat di Basnas Kabupaten Kutai Kartanegara bisa hubungi nomor di bawah ini. Dan jangan lupa follow Instagram, TikTok, dan YouTube kita di @basnaskukar. Sebelum menutup program nih Pak, saya ada pantun nih.
Ya, bunga melati harum mewangi. Indah tumbuh di tepi taman. Cakep, cakep. Zakat hati jadi berseri. Cakep. Membantu sesama ringan beban. Basnas Kukar, Oda zakatnya urang Kukar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.